Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Desi Yuliana Mukti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi IPA Universitas Negeri Malang. Nomor peserta 201699786720. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan materi mitigasi bencana alam pada kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Namun sebelum kita mulai, Bu Desi ingin cek kehadiran dulu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ada. Vina sama Caca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah kita akan mengamati video. Nanti video ini berhubungan dengan salah satu bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Kemudian nanti kalian mengidentifikasi potensi bencana alam yang apa saja yang bisa muncul di sekitar kita, khususnya di wilayah tempat kita tinggal di Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian kalian melakukan kajian literasi seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kalian akan menganalisis kira-kira mitigasi bencana alam apakah yang tepat, yang sesuai dengan potensi bencana alam itu. Paham di sini? Nah, untuk penilaian pembelajaran kita hari ini, Bu Desi akan menerapkan 3 penilaian. Penilaian pertama itu nanti tentang pengetahuan. Jadi nanti di akhir pelajaran kita akan ada tes evaluasi. Kemudian ada penilaian sikap. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Oke, kita tes dulu. Semangatnya pagi ini. Semangat pagi. Pagi, siap jaya. Tepuk tangan buat kalian. Sekarang Bu Desi akan memberikan soal pretest untuk kalian. Linknya sudah Bu Desi kirim di grup kalian atau kalian standby di depan. Durasi pengerjaan hanya 3 menit. Oke? Paham? Paham. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, selanjutnya Bu Desi punya satu gambar. Ada gambar A, B, dan C. Itu gambar apa? Bencana alam. Bencana alam. Kalau yang A itu apa? Banjir. Kalau yang B? Tanah longsor. Kalau yang C? Gunung meletus. Nah, kalian bilang tadi itu adalah bencana alam. Sebenarnya bencana itu apa toh? Oke? Topik? Suatu kejadian yang membahayakan manusia. Membahayakan manusia. Oke, bisa. Tepuk tangan untuk Topik dulu. Mungkin yang lain? Bencana adalah segala sesuatu yang merugikan manusia. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Nah, dari 2 pendapat teman kalian tadi, itu bisa ditarik satu kesimpulan. Bencana itu adalah segala sesuatu atau aktivitas alam di mana satu kejadian atau aktivitas itu bisa membahayakan atau merugikan manusia. Nah, ini nanti kita
kita akan mencoba. Jadi ada alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan orientasi masalah. Ya, Desi akan menayangkan satu video. Kemudian kalian diskusi, kajian literasi. Kemudian kalian nanti membuat media presentasi, dipresentasikan dan kita evaluasi bersama. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Kansa Jaya. Ya. Nah, sekarang Desi akan menampilkan satu video. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengakibatkan aliran sungai meluap dan merendam permukiman warga. Jalan dan juga rumah warga di Buyut, wilayah Karangcapi. Setelah kalian simak video di depan tadi, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video? Bencana banjirnya di wilayah mana? Ada yang rumahnya Karangjati di sini? Nah, dari video yang sudah kalian simak tadi, kira-kira informasi apa saja yang kalian peroleh di dalamnya? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Oke, Ridho silahkan. Ya, penyebab terjadinya banjir yaitu hujan, cuaca buruk dan luapan sungai. Selain penyebab, apalagi yang kalian peroleh di dalamnya? Apa? Dampaknya. Nah, melihat dampak dari banjir tersebut tadi, kira-kira perlu nggak dilakukan upaya untuk mengatasi banjir? Lalu bagaimana caranya? Nah, itu nanti yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalian itu nanti akan berdiskusi bagaimana cara untuk mengatasi bencana banjir. Tapi apakah hanya bencana banjir? Kalau di wilayah Ngawi, kira-kira potensi apa saja bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Ngawi? Oke, yang pertama tadi ada banjir. Dua apa? Tanah longsor. Ngawi bagian mana biasanya? Gorogo, sini, Rambe, pokoknya daerah perbukitan. Jadi wilayah-wilayah Ngawi yang berada di lereng Gunung Lawu. Selain tanah longsor, apalagi? Angin puting beliung. Selain itu ada apa lagi? Ini terjadinya bukan di musim penghujan, tapi di musim kemarau. Kekeringan. Dari bencana-bencana alam yang sudah kalian sebutkan tadi, mulai dari banjir, tanah longsor, kemudian ada puting beliung, dan yang terakhir kekeringan. Bu Desi akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompoknya sudah Bu Desi share di grup kan? Ini sudah mengelompok dengan kelompok masing-masing? Yang kedua itu adalah kalian memilih salah satu jenis bencana alam tadi. Oh, silahkan didiskusikan dulu. Oke, 3 kali ngomong aku. Sekarang Bu Desi cek lagi kelompok 1, kelompok 2, 3, puting beliung 4. Oke, beda-beda ya di sini sesuai harapannya Bu Desi, karena apa yang kalian diskusikan nanti kita sharingkan dengan teman-temannya pada saat presentasi. Oke, sekarang silahkan perwakilan kelompok 1 saja maju ke depan. Bu Desi memberikan LKPD. Berikan ke anggota kelompoknya masing-masing. Jadi setiap anak memegang 1 LKPD. Kurang 1 mesti. Kalau sudah, sebelum menulis, sebelum melakukan aktivitas menulis, silahkan dibaca dan dipahami dulu LKPD-nya. Desi beri waktu 2 menit cukuplah untuk membaca. Sudah selesai? 2 menit sudah selesai? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami LKPD-nya? Bagus. Sekarang silahkan
tadi. Perhatian. Untuk mempercepat kerja, karena anggota kelompoknya kan banyak. Nah, kalian bisa melakukan pembagian job, pembagian tugas. Si A mungkin mencari lewat internet, si B membaca buku, si C nanti baca bahan ajar. Supaya cepat kerjanya. Ketemu, didiskusikan, selesai. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, silahkan mulai bekerja dari sekarang. Bu Desi beri waktu 15 menit. Solusi bencana alam apa? Ini Repa. Kelompok ini ada masalah? Insya Allah tidak ada. Aman. Sudah dilakukan pembagian biar kerjanya cepat juga. Tanah yang tidak stabil. Mitigasi kekeringannya. Tapi ke umum, mitigasi bencana alam itu apa dulu, kemudian tadi kalau kamu bahasnya tadi kekeringan berarti mitigasi bencana alam. Jadi mitigasi bencana alam untuk bencana kekeringan itu adalah untuk menanggulangi apa gitu. Ditambahi sesuai dengan jenis bencana. Iya. Ini bagus loh, angin penting cara sederhana. Jangan memaksakan cari, semuanya cari. Bahan ajarnya sudah Desi set. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita membuat media presentasi. Media presentasi itu dibuat untuk menyajikan hasil diskusi kalian tadi. Kita akan membuat media presentasi seperti yang Bu Desi tugaskan kemarin. Kalian sudah membawa gunting, pewarna, dan lain. Oke, kalau sudah, sekarang silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Bu Desi punya bahan. Ini boleh dipakai, boleh tidak. Gunakan seperlu kalian. Nanti gunakan untuk membuat media presentasi di papan portable ini. Jadi satu kelompok nanti pakai satu papan. Oke, silakan. Mungkin perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, yang lain, anggota kelompok yang lain silakan dipersiapkan alat-alatnya, mungkin guntingnya, mungkin selotipnya, lemnya, ataupun pewarnanya silakan dipersiapkan. Tugas kalian nanti adalah membuat media presentasi. Oke, perhatikan semuanya. Setiap kelompok sudah menyiapkan alat dan bahan. Kalau sudah, sekarang silahkan gunakan alat dan bahan itu untuk membuat media presentasi sekreatif mungkin. Itu gunanya untuk membantu kalian dalam menyampaikan hasil diskusi kalian ke teman-teman lain yang lain. Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang.
presentasi, kita akan menggunakan teknik window shopping. Kalian dulu pernah menggunakan teknik ini bersama Bu Desi. Masih ingat kan caranya? Catat informasi apa saja yang kamu peroleh dari kunjungan ke kelompok lain. Sudah ditentukan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau tinggal? Sudah. Biar semangat. Biar tambah semangat. Konsentrasi semuanya. Perhatian. Oke, semuanya fokus ke depan. Kalau Bu Desi bilang 1, kalian tepuk. 2, 3. Kalau bilang 3. 2. Kalau bilang 4. 1. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 3, 1, 4. Karena sudah fokus, sekarang kita akan melanjutkan presentasi dengan menggunakan teknik window shopping. Alurnya nanti kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Paham? Tolong dijelaskan apa bencana tanah. Dan di sini ada pengertian K1, banyak menelan kerugian jiwa. 2, kerusakan infrastruktur publik. 3, kerusakan bangunan. 4, kerugian secara ekonomi. Karena suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga ditanyakan permasalahan ekonominya. Terus selanjutnya penyebab kekeringan. Kekeringan pertama lepas geografis, minim daerah terdapat, Polusi itu meningkatnya polusi di dalam dan kemungkinan potensi menimbulkan polusi. dan sosialisasi untuk permanen atau rumah kayu agar bangunannya Fiona ya? Nyampe di sini tanah longsor loh, tanah longsor. Oke, semuanya perhatian. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai berbelanja informasinya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang silakan pamitan ke kelompok tersebut dan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, silakan. Terima kasih Rizky. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah yang tadi sudah berkunjung ke kelompok lain, mentransfer informasi apa saja yang diperoleh dari kelompok lain ke kelompoknya. Silakan ditransfer apa saja informasi yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Misalkan Sudah selesai transfer informasinya? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Desi minta perwakilan salah satu kelompok nanti satu perwakilan menyampaikan apa yang sudah diperoleh. Silakan berdiri, nanti dibacakan dengan keras. Oke, mungkin dimulai dari kelompok 1, kelompoknya
kebetulan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil informasi kelompok 1 ke kelompok 2. Yang kami dapatkan adalah bencana alam tanah longsor. Tanah longsor atau pergerakan tanah, batuan, atau kerikil percampuran keduanya yang menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Penyebab tanah longsor yaitu kondisi tanah yang tidak padat, curah hujan yang tinggi, lereng tebing yang terjal, dan erosi tanah. Dampak dari bencana alam tanah longsor yaitu memakan korban jiwa, kerugian secara ekonomi, kerusakan bangunan, dan dampak lingkungannya berupa kerusakan lahar, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan cadangan air bawah tanah menipis. Mitigasi prabencana, tidak membangun rumah di dekat lereng, dan saat bencana hubungi petugas penyelamat atau aparat. Pasca bencana melakukan perbaikan dan pemulihan kehidupan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Yohanes untuk menyampaikan hasil informasi yang diperoleh tadi dalam presentasi. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yang mendapatkan informasi dari kelompok 3 tentang angin puting beliung. Adalah angin yang berputar dalam kecepatan 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus selama kurang lebih 5 menit. Dampak bencana yang diakibatkan dari angin puting beliung antara lain ada kerusakan pada rumah serta infrastruktur suatu daerah, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, merusak kebun warga, sampah berserakan, melunakkan tempat yang terdampak. Dan ketiga, mitigasi bencana angin puting beliung, memperkuat bagian-bagian rumah, dan memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yohanes dan kelompok 2. Saya dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3, Dewan yang mewakili. Silakan Dewan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teknik window shopping di kelompok 3. 1. Banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang air dengan volume yang berlebihan. Penyebab banjir: topologi yang rendah, curah hujan yang tinggi, berkurangnya daerah resapan air, alih fungsi hutan. Dampak banjir: harta benda dapat hanyut terbawa banjir, rusaknya sarana dan prasarana publik, mengganggu aktivitas manusia, jatuhnya korban jiwa. Mitigasi prabencana: membuang sampah pada tempatnya. Saat bencana, matikan listrik dalam rumah. Sesudah bencana, bersihkan rumah menggunakan air dan stick. Sekian presentasi dari saya dan perwakilan kelompok saya. Oke, tepuk tangan untuk Dewan dan yang terakhir. Silakan dari kelompok 4 perwakilannya untuk menyampaikan hasil informasi yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan informasi dari window shopping. Dari kelompok 1. Kekeringan, suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau ataupun kemarau panjang melanda. Kondisi ini di mana suatu wilayah mengalami kekeringan air. Penyebab: kerusakan hidrologis atau kualitas air, curah hujan rendah, minim daya resapan. Dampak: banyak tanaman mati, sumber air berkurang. Pencegahan: memanfaatkan sumber air bersih secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Solusi: prabencana, menjaga sumber atau mata air menggunakan air yang bijak, tidak merusak hutan dan lain-lain. Saat bencana, mengatur jadwal penggunaan air, pelaksanaan hutan buatan atau TMC, dan meminta bantuan air bersih. Pasca bencana, membuat sumur resapan, membuat waduk, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang diperoleh dari kegiatan presentasi dengan video shopping. Nah, sekarang mari kita analisis dan evaluasi bersama. Apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian presentasikan. Untuk yang pertama, mungkin dari kelompok 4 tadi yang memilih banjir. Banjir itu sebenarnya adalah bencana alam, di mana dia itu kondisinya daratan yang tergenang oleh air. Nah, banjir sendiri itu dari segi penyebab itu berbeda-beda, tergantung lokasinya. Posisi Ngawi, kota Ngawi itu berdekatan dengan aliran Bengawan Solo. Kemudian mitigasinya itu ada 3. Ada yang pra bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan yang terakhir pasca bencana. Untuk yang pra bencana itu berarti adalah sebelum bencana itu terjadi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir bencana banjir? 1. Bersih-bersih kerja bakti, bersihkan selokan dan seterusnya, supaya kalau nanti hujan turun tidak terhambat aliran airnya. Yang kedua, mengembalikan fungsi daerah aliran sungai. Biasanya beberapa orang membangun bangunan di daerah aliran sungai. Kemudian di situ ada namanya alat pendeteksi banjir. Jadi nanti kalau ada air sungai itu ketinggiannya mencapai ketinggian tertentu, alarm berbunyi. Warga sekitar langsung antisipasi, mulai mengungsi. Untuk yang saat bencana, itu langkah pertama menyelamatkan diri kalau ada air tiba-tiba datang. Kedua, segera matikan aliran listrik dari sekting, langsung dimatikan. Kalau sudah berakhir banjirnya, banjir sudah mulai surut, langkah pertama adalah bersih-bersih. Kemudian mendistribusikan bantuan, obat-obatan, pakaian, dan bantuan lain. Dan yang terpenting adalah distribusi air bersih. Karena saat banjir, sumber-sumber air itu banyak yang tercemar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak, kita lanjutkan ke puting beliung. Tadi kelompok puting beliung siapa? Oke, kelompok 3. Nah, puting beliung itu adalah angin. Kita tahu angin pada umumnya, cuman ini kecepatannya tinggi dan membentuk satu pusaran. Angin ini memiliki kecepatan sekitar 40 sampai 50 km per jam. Jadi cepat. Jadi saat dia melewati arahnya lurus, dia akan menghancurkan semua yang di rumah. Entah itu rumah, ya rumahnya yang hancur, pohonnya nanti yang bisa rubuh. Namun, angin ini waktunya singkat. Mitigasi yang tepat itu yang pertama adalah membangun rumah yang kokoh. Gunakan fondasi, bahan-bahan yang bagus supaya kalau ada terjangan angin puting beliung, rumahnya tidak ikut roboh. Kemudian yang kedua, memangkas ranting pohon dan peremajaan pohon. Saat bencana, berlindung, tutup semua pintu, tutup semua jendela. Kemudian jangan berlindung di bawah pohon, bawah papan reklama ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk pasca bencana, segera cari tahu anggota keluarga, kira-kira siapa yang terluka, nah segera diobati. Segera beri pertolongan darurat kalau ada korban. Laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin pemerintah setempat, RT, RW, desa. Dan yang terakhir adalah bersih-bersih lagi. Lanjut ke tanah longsor. Untuk mitigasi bencana, ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau pra bencana, biasanya melakukan penghijauan. Tanam tanaman yang memiliki akar yang kuat. Kemudian saat terjadi bencana, kalau sudah terdengar suara gemuruh, lari. Keluar rumah, tinggalkan rumah. Pasca bencana, bersih-bersih lagi. Terakhir, kekeringan. Penyebabnya biasanya adalah kemarau yang panjang. Lalu mitigasinya apa? Biasanya membangun tempat-tempat penampungan air. Kemudian kalau mitigasi selanjutnya itu, kalau memang sudah terjadi, biasanya nanti pengiriman pasokan air bersih. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, kesimpulan. Sekarang ada satu perwakilan, apa yang perwakilan siswa? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang kalian pelajari hari ini? Untuk kesimpulan mungkin Rizky bisa mewakili. Kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa itu bencana alam, terus cara menanggulanginya,
bakunya, terus bencana alam yang ada di sekitar daerah Ngawi, terus mitigasi bencana alam saat bencana, dan sesudah bencana. Kendala apa yang kalian peroleh tadi selama kegiatan pembelajaran? Gak bisa login. Sinyalnya. Alat dan bahannya tadi ada yang kurang. Kemudian hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Seru. Yang mana? Serunya? Media ini. Selanjutnya, harapan apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran IPA selanjutnya? Apanya? Soalnya dibuat? Ya tadi. Oke, kapan-kapan kita buat soal ulangan pakai ini. Oke, selanjutnya silakan kerjakan post test. Sudah selesai semuanya? Selanjutnya untuk evaluasi akhir, silakan semua perhatikan. Masih ada satu lagi evaluasi akhir, evaluasi kognitif. Kalau pretest dan post test itu tidak berdesi nilai, tapi yang ini berdesi nilai. Linknya saya kirim atau kalian scan kalau bisa dari depan. Oke, sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Nah, untuk rencana tindak lanjut kalian, nanti silakan dipelajari teknologi tentang peringatan dini. Jadi alat-alat untuk peringatan dini bencana. Itu akan Bu Desi bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum Bu Desi tutup, ada yang mau bertanya? Ada. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Di tempat duduk siap gerak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Desi akhiri dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi